Menggerayangi tubuh saya gitu Kak. Pas saya sadar dia sudah menggerayangi seluruh tubuh saya. Seenggaknya dia mikirin gitu, dia punya anak perempuan. Andai anak perempuannya di posisi kayak aku gitu, sama pamannya sendiri digituin, tega gitu. Kita hari ini dia mau cerita bahwa dia pernah oleh pamannya sampai ini gimana ceritanya, aku juga dia. Ini kejadiannya tahun kapan? 2023, setahun yang lalu. Setahun yang lalu, berarti baru banget lah ya baru kejadian banget. gitu kan. Ini kejadiannya di rumah siapa sih? Di rumah kamu? Iya Kak. Oke, itu awal mulanya gimana ceritanya? Jadi papa dan mama saya itu menitipkan saya ke paman saya untuk menjaga saya di rumah. Oh oke, jadi paman kamu sama tante kamu ke rumah? Beberapa hari kemudian, jadi di rumah hanya ada saya dan paman saya. Kebetulan papa dan mama saya, bibi sedang tidak ada di rumah. Jadi saya tertidur. Lalu ketika saya sadar, pakaian saya sudah dibuka. Jangan lakukan ini paman gitu Kak. Tapi paman saya benar-benar nafsu dia Kak. Dan dia melakukan hal itu ke saya. Paman dari bokap atau nyokap? Bokap Kak. Paman dari bokap. Tapi sering ketemu kan kalau acara keluarga kayak gitu-gitu? Sering Kak. Kayak mungkin paman saya kan rumahnya jauh ya Kak, di Jawa. Berarti pas kejadian itu kamu sama paman doang di rumah? Itu maksudnya udah dieksekusi atau memang? Dia sedang menggerayangi tubuh saya gitu Kak. Pas saya sadar dia sudah menggerayangi seluruh tubuh saya. Mungkin dia sudah mengincar saya sudah dari lama Kak. Sepertinya. Kamu kalau di rumah pakaiannya seperti apa? Seperti biasa. Kalau keluar rumah ya pakai baju kaos gitulah Kak, celana gitu. Nah kamu tahu dari mana kalau itu dipakein obat tidur gitu? Karena saya tertidur Kak, dan ketika saya sadar saya benar-benar sudah ada di kamar dan posisinya saya sudah dilepas Pak. Keceprawannya sama om kamu? Iya, sama paman saya sendiri Kak. Itu kejadiannya kali itu aja atau setelah itu ada kejadian lagi? Baru sekali aja? Baru sekali aja Kak. Pas dia main maaf sama kamu kan berarti kamu sudah tersadar tuh, sudah terbangun kan? Di situ saya kaget Kak, saya sampai nangis. Kebetulan rumah saya kan kompleks ya Kak, jadi jarang ada tetangga gitu yang keluar rumah atau keluar gitu, jadi di dalam rumah. Setelah kejadian itu apa yang kamu lakukan? Saya hanya bisa berpasrah gitu yang dilakukan oleh paman saya gitu. Coba bilang ke orang tua, nggak ngadu gitu? Takut Kak. Pas kejadian gitu kamu nggak coba hubungin orang tua kamu? Maksudnya ya kamu cerita apa yang terjadi kan gitu loh ke orang tua. Aku takut untuk cerita. Yang kamu takutin apa? Maksudnya itu kan bukan kesalahan kamu. Seharusnya aku bisa lebih menjaga diri aku gitu loh Kak, jangan sampai digituin gitu. Aku punya keberanian, akhirnya aku bilang Kak, setelah aku takut, karena aku ngomong sama diri aku sendiri ya, kenapa kamu takut gitu? Karena aku tahu ya aku galak gitu, takut aku diapa-apain juga gitu, sampai aku nggak menjaga kehormatan aku. Ya apapun yang terjadi kan maksudnya kamu orang yang dirugikan dong. Iya kan, dan kamu butuh perlindungan gitu. Jadi kamu kapan ceritanya setelah kejadian, terus lo ceritanya kapan sama orang tua? Setelah beberapa bulan Kak. Setelah lo tahu lo hamil? Dan aku merasa badan aku juga pada sakit, pegel gitu, dan mungkin aku waktu itu ngerasa aku cuman kecapean gitu loh Kak. Setelah kamu tahu kamu positif, apa yang kamu lakukan? Aku takut. Gimana ini gitu, gimana aku kasih tahu orang tua gitu, aku nggak percaya semua ini bisa terjadi gitu, dan tega banget paman aku ngelakuin hal itu ke aku gitu. Di situ aku frustasi sampai aku depresi, aku stres gitu. Aku berani cerita ke teman aku Kak pada saat itu. Aku cerita, ini gimana ya, saya cerita ke semuanya. Terus teman aku tuh bilang, ya udah ntar gue bisa cari cara buat bantuin lo gitu ya, gimana pun obatnya gitu, apapun obatnya. Dan di situ ayah aku sama mamaku sampai nangis, kenapa Kak aku bisa seperti ini, nggak tahu paman melakukan itu sama aku. Dan ayah aku juga di situ langsung dia marah sendiri, dan di situ dia langsung nemuin paman aku dan marah sama paman aku. Aku pusing, apalagi aku masih melanjutkan pendidikan aku ya Kak, aku masih kuliah.
Lalu tanggapan orang tua kamu gimana? Kecewa sama aku juga kak, karena aku yang nggak benar-benar menjaga diri aku gitu. Tapi ya balik lagi, maksudnya ya itu kan pertama bukan kesalahan kamu, kedua ya kamu kan ya korban kan di sini. Ya memang kejadiannya juga kan memang karena orang tua kamu nitipin anaknya ke omnya gitu kan, ke adiknya sendiri gitu kan. Paman tuh udah punya anak belum? Udah kak, anaknya itu tinggal di Jawa kak. Paman ini kisaran umur berapa sih? Paman itu udah 43-an deh kak, udah lumayan tua juga kok. Anaknya perempuan gitu loh kak. Seenggaknya dia mikirin gitu, dia punya anak perempuan. Andai anak perempuannya di posisi kayak aku gitu. Dan kita nih sebagai orang tua ya perjuangannya luar biasa untuk bisa Benar, membesarkan Kak. anak kita gitu ya. Apalagi si anak ini ya perempuan gitu kan, dimana makanya aku bilang anak perempuan tuh kayak berlian, bener-bener harus dijaga gitu, jangan sampai lecet, jangan sampai lo kebayang gak sih anak perempuan lo kenapa ya mendapatkan perlakuan tidak baik terhadap orang-orang sekitar sampai kehormatannya diambil. Mama aku juga mukanya udah kayak aku nggak bisa, aku sebagai seorang anak lihat orang tua gitu loh kak, kayak mungkin dia juga menyesali kali ya kak, dia percaya pamannya sendiri gitu ke aku gitu, tega gitu loh kak. Di luar apa yang dia dipikirkan ya semua paman akan dijaga baik-baik gitu kan. Andai dia bisa ngerti gitu sedikit gitu, padahal abangnya ayah aku, dia nggak ngeliat kali ya, orang lain aja gitu kata aku, kenapa harus aku gitu, kenapa gitu kak.